Oke teman-teman, kembali lagi ya, kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Kita masuk ke penjelasan dari 3 poin utama. Tadi kan marketing 3 sampai ke marketing 5 itu yang menjadi dasar kita untuk belajar di mata kuliah ini. Jadi kita bahas kembali lagi ke marketing 3.0. Di situ yang mendasari apa sih unsur yang menjadi ciri-ciri di marketing 3.0. Yang pertama itu ada profit, yaitu social marketing. Maksudnya gimana? Itu apakah marketing mempengaruhi pelanggan untuk berperilaku positif? Jadi kan sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Itu contohnya gimana sih? Apakah dia hidupnya itu bisa lebih sehat ketika kita membeli suatu produk ya? Misalkan contoh saya membeli suatu produk, itu apakah hidup saya itu bisa lebih sehat dengan menggunakan produk tersebut. Kemudian misalkan juga nih, saya beli suatu produk atau jasa, itu apakah saya bisa jadi peduli dengan lingkungan di sekitar kita, sosial di sekitar kita, gitu ya. Contohnya mungkin nanti bisa teman-teman cari sendiri-sendiri contoh dari social marketing yang terkait dengan people. Maaf ya, ini di slide-nya ini saya ada salah tulis. Yang seharusnya ini di atas itu harusnya people, kemudian yang di bawah itu harusnya profit. Ya, jadi poin yang pertama itu harusnya people atau social marketing. Itu apakah kita bisa produk kita itu bisa berpengaruh baik atau berpengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita, bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu green marketing. Green marketing di sini produk tersebut tidak hanya berimpact atau mempunyai dampak untuk lingkungan, untuk diri kita, tapi juga bagi lingkungan kita. Tapi dalam green marketing tersebut itu tidak ada unsur social marketing, atau nggak ada sama sekali, nggak ada efek positifnya ke sosialnya. Jadi di unsur green marketing ini si produk itu hanya fokus ke lingkungan aja. Maksudnya gimana? Suatu produk itu apakah dia ramah lingkungan? Misalkan sampah kemasannya itu bisa didaur ulang lagi atau tidak. Kemudian kualitas produknya itu mencemari lingkungan atau tidak, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada profit, yaitu entrepreneur marketing. Jadi di marketing 3.0 ini itu ada salah satu unsur, yaitu entrepreneur marketing, di mana produk atau jasa, produk apapun itu ya, itu yang kita ciptakan itu membawa dampak positif bagi ekonomi. Contohnya itu meningkatkan taraf hidup dari golongan bawah, masyarakat golongan bawah. Nah, di sini boleh nanti coba teman-teman cari ya contoh dari marketing 3.0. Mungkin yang lebih mudahnya lagi cari contoh produk atau perusahaan yang mengeluarkan produk yang mengklaim bahwa dirinya adalah ramah lingkungan, gitu. Dan suatu produk itu bisa dinilai bagus atau masuk dalam kategori marketing 3.0 itu dari kualitas produknya sendiri. Itu produk yang harus seperti apa. Jadi dari marketing 3.0 itu meniru konsepnya manusia ketika melihat seseorang. Jadi ketika saya melihat seseorang, yang pertama dilihat itu adalah fisiknya dan intelektualitasnya. Tergantung dari gimana ya. Misalkan ya, kalau misalkan ini fisiknya, secara fisik saya melihat orang itu cantik atau tidak. Kalau dalam produk, kita melihat produk tersebut bagus atau tidak. Yang pertama dari packagingnya, kemudian dari yang paling terlihat kan secara fisik packagingnya.
Kemudian intelektualitasnya, kalau di manusia saya melihat seseorang itu dari intelektualitasnya. Kalau dari produknya, kalau kita melihat suatu produk, berarti kita melihat value dari produk tersebut itu seperti apa. Jadi contoh kecilnya gitu ya, kalau misal kita mau beli barang, itu yang pertama kita lihat secara fisik, kemudian kita juga melihat value dari barang tersebut seperti apa. Kemudian ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi produk tersebut akan laku di pasaran atau tidak, yaitu tergantung dari orang lain yang menilai. Contohnya ada di ini pada social marketing. Itu kan terkait dengan emosional kita. Apakah produk itu bisa berpengaruh positif untuk kita, memberikan dampak positif untuk kita atau tidak gitu. Lanjut, kita bahas ke poin yang ada di marketing keempat tersebut. Nah, disinilah kita mulai masuk ke marketing keempat, yang mana pada step ini atau pada tahapan marketing yang nomor 4 ini kita mulai masuk ke customer decision journey. Kita mulai memahami apa customer decision journey tersebut. Jadi marketing 4 ini kita sebut juga sebagai era digital di customer experience. Di marketing keempat ini mulai disebut customer experience. Kenapa? Karena di tahapan keempat ini kita mulai mengenal jalur pelanggan itu dalam menemukan sebuah brand atau menemukan sebuah produk. Contohnya ya, contoh kecilnya aja, kita akan membeli suatu HP. Saya akan membeli suatu HP, saya sudah menemukan HP dengan merek tertentu. Ya, kalau dalam marketing ini kita bisa diawali dari aware. Kita mulai mengenal produk apa sih yang akan kita beli. Kemudian selanjutnya kita ke atas ya. Di lingkaran pertama itu dari bawah ke atas itu ada appeal. Sorry, itu tulisannya salah ya, harusnya huruf A-nya satu aja. Appeal itu artinya menarik. Apakah kita setelah melihat atau mengenal produk tersebut kita tertarik atau tidak? Ya, misalkan saya akan membeli HP. Saya udah milih salah satu merek HP nih. Contoh aja kita sebut merek ya, Samsung. Misalkan saya sudah memilih Samsung. Saya pertama kali kan baru mengenal. Misalkan saya baru mengenal merek suatu produk Samsung tersebut. Kemudian saya mulai tertarik. Ketika saya sudah appeal atau tertarik dengan produk tersebut, itu saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Banyak kan, saya banyak pertanyaan, gimana sih produk ini sebenarnya. Kemudian disitulah saya mencari tahu, yaitu dari appeal naik menjadi ask atau bertanya. Di situ mulai suatu konsumen itu mulai bertanya-tanya bagaimana produk tersebut, kemudian bagusnya produk ini tuh apa, kekurangannya apa sebelum kita membeli. Dari situ ketika saya sudah cocok dengan merek tersebut atau dengan produk dengan seri tersebut, situ saya akan melakukan act atau melakukan pembelian. Ketika saya sudah membeli, saya akan kalau saya merasa HP atau produk tersebut bagus dan selama pemakaian saya puas, saya akan mengadvocate untuk teman-teman atau orang-orang di sekitar saya tentang bagaimana setelah saya memakai produk tersebut. Atau mungkin teman-teman sering juga yang lihat di YouTube sebelum beli handphone, melihat review-review dari para YouTuber sebelum teman-teman beli handphone. Nah, di situ teman-teman kan akan mempertimbangkan tuh, ya ketika produk tersebut menurut teman-teman cocok untuk kehidupan sesuai dengan teman-teman, itu pasti akan langsung dibeli. Tapi ketika produk tersebut tidak sesuai atau
mengecewakan bagi pembeli yang pertama, pasti produk tersebut tidak akan direkomendasikan. Nah, di situ ya. Jadi dari lingkaran yang pertama itu dari mulai kita mengenal, kemudian bagaimana caranya menarik konsumen, di situ namanya human centric marketing. Proses human centric marketing. Kemudian dari menarik konsumen ke menarik bagaimana caranya bagaimana bisa biar konsumen tersebut tertarik untuk bertanya. Di situ perlu adanya konten yang menarik. Misal kalau teman-teman yang punya produk atau teman-teman yang akan membeli produk, di situ pasti kan butuh konten ya, konten pertanyaan lah atau apa yang bisa menjelaskan produk tersebut. Kemudian dari pertanyaan ke action atau pertanyaan akan muncul pertanyaan tersebut. Nah, disitulah dibutuhkan layanan misalkan dari suatu produk. Ketika saya sudah tertarik dengan handphone tadi, saya akan bertanya kepada customer service atau kepada website yang terkait dengan penjualan tersebut. Setelah itu kan namanya omnichannel marketing. Kemudian yang lingkaran terakhir itu ada engagement. Kita di poin terakhir, di lingkaran yang terakhir, itu tugas kita. Kalau kita sebagai penjual atau produsen, kita bertugas harus selalu mengingatkan si konsumen yang telah membeli produk kita bahwa produk kita itu beneran bagus loh, produk kita itu recommended loh, kayak gitu. Jadi bukan hanya berhenti di kita mendapatkan penjualan, tapi kita juga harus tetap mempertahankan konsumen yang sudah memakai jasa kita. Selanjutnya itu ada building blocks marketing atau marketing 5.0. Nah, di sini relevansinya antara customer journey dan marketing funnel. Di sini dari perjalanan konsumen atau customer journey itu yang dijelaskan di marketing keempat. Di sini kita bisa melihat dari sisi marketing funnelnya. Maksudnya gimana? Dari customer journey tersebut, ketika kita sebagai produsen itu sudah tahu perjalanan pelanggan kita sampai dengan mendapatkan dan membeli produk kita, itu kita bisa membuat suatu data, yaitu namanya data driven marketing. Data driven marketing itu jadi di building blocks nomor 5 itu dibagi menjadi 2 dari awalnya ya, yaitu 2 disiplin, yang 3 application. Data driven marketing itu data input atau data output yang kita kumpulkan, posisi kita sebagai produsen. Kemudian setelah kita punya data-data tentang konsumen tersebut, termasuk customer journey tersebut, kita akan bisa memprediksi atau predictive marketing. Kita bisa memprediksi apa aja yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang sekarang, apa aja yang dihasilkan dari produsen ketika akan membeli produk. Contohnya ya, misalkan saya suka produk ini, tapi saya nggak suka produk yang lainnya. Produk apa ya? Misalkan saya suka produk handphone A, tapi saya nggak suka produk handphone C. Ketika suatu produsen atau pembuat produk itu tahu bagaimana saya atau bagaimana saya calon orang-orang yang prospek untuk dia, itu akan menjadikan poin plus untuk dia. Karena apa? Ketika dia sudah tahu apa yang saya mau, saat itu pula dia punya kesempatan. Ketika saya suka dengan produknya, dia akan lebih mudah untuk memasarkannya kepada saya. Disitulah yang dinamakan kontekstual marketing. Siapa yang kita layani. Jadi kontekstual marketing itu kita tahu. Jadi kita tahu siapa yang kita layani, dengan siapa kita akan
berhadapan gitu. Nah, itulah pentingnya data driven. Kemudian setelah dari kontekstual marketing sesuai dengan preferensi, kita akan masuk ke namanya augmented marketing. Ketika melayani pelanggan tertentu, itu secara personalized kita akan menggunakan berbagai interface itu yang dimaksud bukan hanya manusia aja ya, tapi digital. Ya. Jadi ketika saya sudah mengetahui siapa sasaran kita harus menyiapkan, misalkan kita harus menyiapkan layanan seperti customer service yang di handle langsung oleh manusia, ataupun kita menyiapkan semacam bot chatting ya, yang yang dikelola melalui mesin atau yang dioperasionalkan dengan manusia juga. Setelah itu, seperti kita misalkan ya, kita dapat layanan yang dihadapkan oleh orang atau digital, semuanya itu kan butuh dilakukan secara cepat. Yang setelah itu kan diperlukan pelayanan yang cepat, yang mana pelayanan tersebut masuk ke dalam agile marketing. Nah, jadi disinilah proses sebenarnya agak belibet juga ya menjelaskan di marketing 5.0. Mungkin nanti lebih jelasnya kita akan langsung praktek di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah tahu ya harusnya apakah korelasi antara customer journey dan marketing funnel. Jadi kesimpulannya, ketika kita sudah mengetahui atau mengerti customer journey maps, perjalanan pelanggan saat menemukan brand atau produk kita akan lebih mudah untuk memasarkan produk tersebut dari sisi produsen ya tentunya. Jadi manfaat dari customer journey maps kita akan bisa seperti ini. Ketika kita tahu customer journey maps-nya, kita akan bisa memprediksi pemasaran kita bagaimana, kemudian cara kita untuk menghadapi konsumen itu akan seperti apa. Kiranya itu aja ya teman-teman ya, materi yang bisa disampaikan pada pertemuan 1 ini. Kemudian nanti selanjutnya di pertemuan 1 dan 2 ini kemudian selanjutnya di pertemuan 2 nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang customer journey maps. Jadi selama 1 semester ini, setengah semester awal sebelum ujian tengah semester, kita akan fokus ke customer journey maps. Kiranya itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.